Halo semua para pendengar setiap podcast teknik, kembali lagi bersama saya Avalan Nathaniel. Pada hari ini juga saya ditemani oleh salah satu UKM yang bisa dibilang spesial nih. Nah, UKM-nya ini adalah UKM SRT atau Sudirman Robotic Team. Dan pastinya saya juga nggak sendiri, pada malam ini saya ditemani sama Mas Abu sama Mas Adan. Say hi dong Mas. Halo teman-teman. Selamat. Apa sih? Sorry. Nggak jadi. Nggak apa-apa. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke ngomong-ngomong sama tentang podcast ini, kita bisa perkenalan dulu nih sama tamu kita pada malam ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Abu nih. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Abu Bakar Siddiq Al-Mukoyim. Aku di SRT Sudirman Robotic Team tahun ini menjabat sebagai diamanahkan menjadi ketua dari Sudirman Robotic Team. Aku juga dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Abu. Oke, lanjut kita ke Mas Adan. Oke, perkenalkan nama saya Syafruddin Rais Adan dari Teknik Elektro 2017. Saya di Sudirman Robotic Team menjabat sebagai supervisor. Perkenalkan teman-teman semuanya. Oke, makasih Mas Adan, Mas Abu. Oke, lanjut kita ke tentang pembahasan podcast kali ini. Seperti tadi udah dibilang, kalau malam ini kita ditemenin dari teman-teman SRT atau Sudirman Robotic Team. Nah, kalian pada penasaran gak sih SRT atau Sudirman Robotic Team itu apa? Mungkin dari Mas Abu atau Mas Adan bisa kasih sedikit penjelasan tentang UKM ini. Oke, ya sedikit penjelasan ya terkait SRT. Jadi SRT ini adalah sebuah UKM di Universitas Jenderal Sudirman, yang mana UKM ini bergerak pada bidang penelitian dan teknologi pada ilmu robotikanya ya, khususnya pada penelitian pada ilmu robotika gitu. Dan secara umumnya juga turut melakukan pengembangan mahasiswa di dalam sebuah organisasi gitu. Dan SRT ini fokusnya tadi yang saya bilang itu fokus pada pengembangan ilmu robotika, jadi memang berkembang pada bidang tersebut gitu. Kalau sejarahnya nanti kita klik lagi ya, kalau sejarah SRT-nya gitu. Nanti bisa juga dibantu oleh Mas Ahdan gitu yang sudah cukup lama di SRT gitu. 4 tahun ya Dan ya? Kalau aku 3 tahun aku di SRT. 4 tahun. Set. Berarti udah pada sepuh-sepuh nih kalau dilihat nih. Udah tahu nih seluk-beluknya SRT nih, dari sejarahnya, dari apa yang udah dialamin SRT juga udah pada tahu nih. Udah hatam. Mungkin nanya sedikit lagi nih Mas nih. Mungkin dari Mas-mas ini bisa cerita nih kalau SRT ini udah berapa tahun sih Mas? Dari awal berdirinya itu. Oke, dari Ahdan apa dari aku Dan? Abu dulu aja. Ya kalau SRT sendiri ya, berdirinya itu di awal tahun 2010 gitu. Dimana sebelumnya itu SRT itu Sudirman Robotic Team ini masih berada di naungan jurusan Teknik Elektro ya, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, yang saat itu masih bergabung di komunitas Kronika gitu ya, namanya komunitas Kronika. Itu. Namun karena emang seiring berjalannya waktu juga, jadi pengembangan mahasiswanya pun turut lebih besar lagi gitu loh, bukan hanya pada satu internal jurusan aja, jadi kita lebih besar lagi, maka dari itu dibuatlah Sudirman Robotic Team gitu, yang memang berfokus pada pengembangan robotikanya. Beda dengan Kronika itu masih secara umum mengenali komponen-komponen elektronika di jurusan elektro. Kalau kita lebih fokus lagi kepada pengembangan robotikanya gitu. Terus kita tuh mulai berdiri menjadi UKM itu baru banget di tahun ini, di tahun 2021, yang mana memang juga mahasiswanya pun lebih besar lagi ya wadahnya itu. Dari berbagai fakultas di Universitas Jenderal Sudirman. Kayak di tahun ini kita ada dari Fakultas Pertanian, kemudian Fakultas MIPA, FEB, FT, dan FPIK gitu. Tahun ini udah ada kurang lebih 5 fakultas gitu. Dan mau nambahin nggak Dan mungkin Dan?
Ya, dari saya namain ya. Saya mungkin lebih mendetailin cerita dari Mas Abu. Sebenarnya untuk tim robotik dari Unsur itu sendiri itu terbentuknya itu nggak tahu kapan gitu. Untuk tahun tepatnya itu masih belum jelas dari tahun kapan, karena dari 2010 sebelum 2010 juga udah ada tim robotik itu. Namun ke-tracking yang benar-benar ke-tracking itu pada tahun 2010. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Abu, untuk tim robotik itu sendiri itu masih dalam naungan Mbak. Nah, itu under komunitas, namanya komunitas Kronika. Nah, nanti di komunitas Kronika itu sendiri, nanti caranya itu dulu untuk milih orang-orangnya itu ya cuma dipilih secara acak lah, orang-orang yang aktif dalam komunitas Kronika tersebut. Nah, mungkin pada tahun 2015 kalau nggak 2016 itu mungkin sudah ada muncul nama dari tim itu sendiri, yaitu nama timnya kan sekarang Sudirman Robotic Team nih. Nah, dulu itu nama tersebut itu dipakai sebagai nama tim untuk maju ke lomba, namanya Sudirman Robotic Team. Nah, pada tahun 2019 itu karena ada lomba KRI ya, pada saat itu ada lomba KRI diadakan di Universitas Jenderal Sudirman juga, itu untuk lomba KRI Regional 3. Di situ kita sama yang udah tua-tua itu berpikir buat membentuk suatu badan sendiri yang lepas dari HIMA, yang lepas dari komunitas atau HIMA itu sendiri. Nah, di situ terbentuklah Sudirman Robotic Team. Nah, Sudirman Robotic Team itu sendiri pada tahun 2019 itu bentuknya itu masih tim, belum UKM. Jadi sumber dananya atau pertanggungjawabnya itu masih belum terlalu jelas. Nah, pada tahun 2021 itu sudah mulai dimasukkan ke dalam UKM, dan alhamdulillah kemarin baru pada tahun ini juga diresmikan sebagai UKM. Mungkin seperti itu sih untuk cerita tambahannya. Oh, oke Mas, makasih nih buat penjelasan yang lumayan detailnya ini nih. Sama mau nanya lagi nih Mas, kan kalau tadi dibilang udah berdiri kayak misal dikenal itu 2010 ya Mas. Berarti dari 2010 sampai 2021 ini masih jadi komunitas itu ya Mas ya? Masih berdiri sendiri independen. Jadi mungkin saya jawab ya. Jadi dari tahun 2010 itu, dari tahun 2010 sampai tahun 2018 itu Sudirman Robotic Team atau tim robotiknya Unsur itu masih under HIMA. Nah, di dalamnya itu dalam komunitas Kronika namanya. Nah, pada tahun 2019 kita tuh berpisah sama himpunan mahasiswa teknik elektro. Jadi memisahkan diri lah istilahnya. Jadi agar sumber dananya itu nggak campur aduk, kan biasanya kan masih di bawah teknik elektro untuk urusan-urusan lainnya. Namun di sini kita juga masih menjalin kerjasama dengan himpunan mahasiswa teknik elektro, karena nggak bisa dipungkiri himpunan mahasiswa teknik elektro itu udah membantu banget kita untuk membentuk tim robotika. Jadi tahun 2019 itu udah mulai kepisah tuh jalannya. Nah, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu bentuknya masih tim. Nah, pada tahun 2021 itu bentuknya udah UKM. Jadi seperti itu sih mungkin sih. Oke, makasih Mas nih buat pencerahannya nih. Berarti kalau di recast lagi tadi berarti dari tahun 2010 sampai 2018 itu masih di bawah naungannya HIMA ya, masih menjadi anggota komunitas dari teknik elektro, dan setelah itu melepaskan diri dari teknik elektro dan jadi komunitas, dan baru tahun 2021 ini jadi HIMA ya Mas ya. Jadi UKM, jadi UKM. Sorry. Nah, pasti dari Mas Adan sama Mas Abu ini berarti pernah ini dong buat proses perubahan dari dari komunitas jadi UKM ini. Mas Abu sama Mas Adan ini berarti ikut campur dong ya, ngurus-ngurus ke ininya, mungkin ke pusat. Iya, betul. Kita berdua ikut ngurus pembuatan ini dokumennya dan penyusunannya juga. Itu disusun dari, bukan cuma kita ya sebenarnya, dari angkatan 2015 dan 2016 juga ikut bantu juga untuk penyusunannya. Kan syarat untuk dijadikan UKM kan ada juga ya beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi, kayak track record prestasi, kemudian
penjelasan apa yang struktur kepengurusannya juga seperti apa, kemudian program kerjanya juga kan harus ada juga. Nah, itu kita bentuk bersama gitu loh. Dan juga turut sekali juga dengan ADART-nya juga gitu. Iya, pasti semuanya apa bahu membahu saling kerjasama nih biar nyampe biar SRT ini nyampe ada di titik ini ya pasti ya Mas. Betul banget. Betul. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke yang mungkin kita bisa next ke topik selanjutnya nih Mas. Mau nanya kalau di SRT ini kan pasti kan namanya tim robotik kan pasti ada bagian-bagian job desk tertentu yang kayak kalau misalkan di BEM ini ada kementeriannya. Kalau di SRT ini ada tim apa aja sih Mas? Atau mungkin ada bagian-bagiannya itu yang dibagi-bagi? Oke, dari aku dulu ya. Untuk timnya sendiri secara umumnya kita bagi menjadi 2 divisi besar gitu loh. Jadi divisi tim manajemen dan tim teknis gitu. Kalau tim manajemen sendiri yang mengurusi hal-hal terkait manajemen dan administrasi dari Sudirman Robotic Team dari segi UKM-nya juga. Dan tim manajemen ini yang mensupport tim teknis untuk beraksi di lomba-lombanya gitu juga ya. Tapi juga tim manajemen ini juga turut melakukan pengembangan bagi mahasiswa yang tergabung di dalamnya sebagai anggota-anggotanya gitu. Jadi di sini tuh kita ada 5, dipecah lagi menjadi 5 dari tim manajemen ini. Ada financial manager atau yang biasa disebut dengan bendahara yang mengurusi hal-hal terkait keuangan, administrasinya, keuangan juga, terus pencatatan keluar masuk keuangan. Terus juga ada sekretaris, seperti biasa juga ada sekretaris umum sebagai sekretaris UKM, kemudian sekretaris divisi pun ada. Terus kita juga sudah mulai merambat kepada public relation dan HRD, dan juga pastinya ada creative media gitu loh sebagai wajah dari Sudirman Robotic Team-nya. Gitu. Kalau public relation sendiri sama fungsinya kayak kalau di BEM itu kayak itu ya Kementerian luar negeri. Iya, Menlu. Betul. Public relation ini sebagai panjang tangan dari SRT gitu loh untuk menuju ke alumni ataupun ke lembaga-lembaga di luar SRT gitu loh, baik dari sekitar UNIF ataupun di luar UNIF seunsud gitu loh, UNIF unsud lain gitu. Terus ada tadi HRD itu Human Resource Department, yang mana HRD ini bukan cuma melakukan penjagaan bagi pengurus di Sudirman Robotic Team, tapi juga turut melakukan pengembangan dan berupa pelatihan ya gitu. Ada pelatihan yang kita lakukan itu kayak kemarin itu pertama sih sebelum ada HRD itu ada pelatihan desain gitu, bukan cuma pelatihan robotikanya tapi ada pelatihan yang lainnya juga kayak administrasi juga, terus pelatihan videografi juga kita adakan. Terus yang kita fokuskan sih sekarang sih pelatihan itunya ya, robotikanya, ilmu robotikanya gitu. Jadi pengennya itu di SRT walaupun bukan dari jurusan teknik gitu ya, kayak kita kan tergabungnya dari berbagai macam fakultas gitu kan, berbagai macam prodi. Nah di situ pengennya di SRT itu mereka pun turut mendapatkan ilmu robotikanya gitu loh, walaupun mereka di sini di SRT tergabung menjadi tim manajemen gitu. Jadi kita adakan pelatihan agar mereka pun bisa dapat ilmunya juga gitu. Nah yang ada pelatihannya itu ini ya Mas, apa sesama anggota juga ya? Enggak, kalau kita yang ngadain pelatihan ini emang yang inisiasi dari kita, dari tim HRD, tapi kita masih kerjasama dengan HMTE gitu loh, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro gitu, dengan komunitas kronikanya gitu. Tapi pengisinya pun sama sih, pengisinya dari kita juga gitu. Kita kerjasama, ada yang dari kita, ada yang dari kronika gitu. Karena kebetulan anggotanya mereka masih tergabung gitu loh, di kronika juga mereka masih gabung, di SRT dia gabung juga gitu. Rangkap berarti ya. Betul. Oke, lanjut. Udah gitu kira-kira untuk tim manajemen. Terus kalau tim teknis mungkin bisa dijelasin Dan. Oke, untuk tim teknis itu terbagi menjadi 3 tim ya. Yang tim pertama itu namanya tim Satria. Tim Satria itu terbentuk mungkin udah dari lama banget, karena kita ikut divisi robot pemadam api atau robot SAR itu udah dari lama. Di dalam tim Satria itu nanti kita tuh
tugasnya untuk membuat robot pemadam api ya, seperti namanya. Di dalam sini nanti dibagi lagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi programmer, yaitu buat program robotnya. Ada divisi elektronik buat menyiapkan elektronik dari robot, dan divisi mekanik untuk merancang mekanika robotnya. Terus sama juga tim setelahnya atau tim kedua itu adalah tim Blakasuta. Tim Blakasuta ini tugasnya buat membuat atau berkompetisi dalam kontes robot ABU Indonesia. Robot ABU itu adalah kompetisi robot ya yang diserahkan untuk wilayah Asia. Yang nanti yang diadakan oleh sebuah perusahaan namanya itu ABU atau perusahaan broadcasting. Nah, yang diserahkan tiap tahunnya itu dengan tema yang berbeda-beda. Nggak cuma kalau tahun ini untuk temanya itu untuk tahun ini tuh ngelempar panah ke dalam sebuah pot. Nah, tahun sebelumnya itu temanya itu rugby. Tahun pernah juga temanya pada saat tuan rumahnya itu Indonesia itu temanya itu pernah juga badminton. Jadi tema dari kontes robot ABU Indonesia itu berbeda-beda tiap tahunnya. Nah, itu akan dihandle oleh tim Blakasuta. Nah, pada tahun ini kita juga punya satu tim lagi yang kita tambahin baru, yaitu tim Biantara. Tim Biantara ini bergerak dalam bidang pesawat robot terbang. Nah, robot terbang itu sendiri sebenarnya itu bukan bagian dari kontes robot Indonesia, namun adalah bagian terpisah. Namanya itu kontes robot terbang Indonesia. Jadi bukan satu ya, beda kompetisi sama kontes robot Indonesia. Jadi kontes robot Indonesia ada sendiri, dan kontes robot terbang Indonesia juga ada sendiri. Nah, untuk tim Biantara itu sendiri ini lebih terfokus pada pengembangan robot terbang. Yang pada saat ini kita itu sedang lagi ngeriset buat ikut lombanya juga. Itu kita lagi ngeriset robot racing plan atau robot di mana robot terbang yang tujuannya itu untuk kecepatan atau balap seperti itu. Oke, makasih Mas. Mungkin Mas Abu ada mau nambahin? Ya, sedikit tambahan ya. Sebenarnya itu untuk tim teknis sih sebenarnya kontesnya itu ada banyak banget gitu. Bukan cuma KRI, KRTI, tapi juga ada lagi kayak kontes robot kapal tak berawak gitu kan, dan yang lainnya. Sebenarnya di KRI sendiri pun ada banyak kategorinya. Kita itu cuma baru ikut 2 ya, yang robot pemadam api sama robot yang tadi EBU gitu loh. Sebenarnya masih ada lagi kayak robot sepak bola beroda, sepak bola humanoid, terus robot tari dan robot tematik gitu. Tapi sementara karena emang kita masih baru, Sudirman Robotic Team ini masih terbilang baru gitu ya, dari segi UKM-nya dan sumber daya manusianya pun masih belum kurang begitu banyak gitu loh. Jadi di sini pun kita masih cuma baru bisa ikut 2 tim robot aja gitu. Sisanya pun kita tambah baru mulai merambat ke KRTI atau kontes robot terbang Indonesia itu yang diinisiasi oleh Mas Ahdan, Mas Feb dan teman-teman dari tim Biantara gitu. Nah, itu pun alhamdulillah di tahun ini kita sudah mulai ada sumber daya tambahan gitu, sumber daya manusia tambahan yang memang berminat untuk meriset ke arah tersebut, ke arah robot terbang itu. Gitu. Pengennya sih nanti tahun depan ataupun tahun-tahun selanjutnya gitu, kita bisa ngikutin semua kategorinya gitu. Kayak misalkan ada robot bola beroda gitu, nanti Sudirman Robotic Team punya divisi tersebut gitu kan, keren juga tuh kayaknya. Dan pasti kan butuh itu juga ya, sumber dana lebih juga berarti kan. Iya dong. Iya, kalau nambah divisi ya harusnya pun pemasukan pun ada juga gitu, nambah gitu. Tembuslah proposal. Nanti kita ngobrol nanti ke Unif nanti. Berarti kalau bisa di ini, Mas Abu ini sebagai perwakilan dari tim manajemen dan Mas Adan ini dari tim teknis ya Mas ya? Kalau dilihat-lihat nih dari penjelasannya. Ya, Enggak, fokusnya sih emang kita membagi seperti itu, tapi memang kita di sini kerjasama sih kayak saya pun turut sedikit koordinasi ke tim teknis, dan pun turut membantu juga di tim manajemen gitu, saling koordinasi. Oke, makasih Mas. Kalau sebagai member SRT ini, Mas Abu sama Mas Adan ini udah ngapain aja ya Mas? Aktivitas yang biasa dilakuin gitu buat sehari-harinya di dalam UKM SRT ini?
Kalau dari aku ya, mungkin kalau saat aku menjabat sebagai ketua, lebih kepada hubungan ini sih kalau aku, hubungan ke eksternalnya gitu, ke bagian rektoratnya ataupun ke dekanat juga ataupun ke administrasi lainnya gitu. Dan juga emang aku lebih fokusnya ke tim manajemen ya kalau sekarang gitu, saat ini juga lebih fokus, tapi masih tetap koordinasi dengan tim teknis. Karena emang tim teknis sendiri pun punya ketua-ketuanya masing-masing, di divisinya tersebut kan ada ketuanya masing-masing, jadi mereka pun bisa menghandle mereka timnya sendiri gitu, tim mereka gitu. Terus juga ada Ahdan dan juga Mas Feb sebagai supervisor yang turut membantu tim teknis, jadi di situ bisa lebih terstruktur lagi sih kelihatannya gitu, ada supervisor yang kayak Ahdan dan Febri ya, namanya satunya Febri, itu udah cukup lama juga bersama Ahdan di Sudirman Robotic Team, yang sebelumnya mereka itu tergabung di tim teknisnya gitu. Jadi kan ilmunya kan udah cukup banyak, pengalaman udah cukup banyak, jadi memang dibutuhkan untuk membantu tim-tim teknisnya gitu ya, bawahnya. Betul. Gitu. Kalau Ahdan, mungkin Ahdan bisa dijelasin untuk supervisor. Berarti kegiatan selama jadi supervisor ya? Iya, betul Mas. Ya mungkin pada saat saya menjadi supervisor ya mungkin kegiatannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Kalau kayak bukan hubungan eksternal ke rektor, wakil rektor dan lain sebagainya. Kalau kegiatan saya itu simpel banget sih kegiatan saya sama Mas Syaf gitu. Kalau misalkan nggak bantuin anak-anak, paling ngemandorin gitu ya, tau lah. Kerjaan mandor paling kayak ngelihat Pengawas ya. Kalau misalkan iya ngawasin, kalau belum ya marah-marah gitu kan. Kayak gitu doang pada saat jadi supervisor gitu. Karena sering banget gitu saya kritik, kasih teguran kepada anak-anak kalau misalkan arahan kalau misalkan ada melencong sedikit gitu kan. Mungkin tipenya kalau misalkan saya mungkin ada tegurnya rada keras, kalau misalkan Mas Feb rada lembut, gimana caranya. Nah, tapi tujuan kita tuh tetap sama, gimana caranya ngarahin teman-teman yang ikut lomba nih atau teman-teman teknis itu buat menuju ke jalur yang benar gitu, nggak mencang-mencong arah tujuannya seperti itu. Mentalnya juga ke ini ya Mas ya? Iya, soalnya penting banget gitu pada saat lomba gitu, apalagi ini untung lombanya itu offline gitu. Lombanya itu online. Lombanya online kan kita nggak ngelihat musuh nih, kita cuma ngelihatnya dari video doang. Bayangkan kalau misalkan lombanya offline gitu, lombanya offline, kita ngelihat musuh robotnya bagus, ngelihat musuh robotnya mahal, ngelihat musuh kok jago banget, pinter banget orangnya gitu. Itu tuh mental itu juga harus dipersiapkan dari awal. Jadi biar pada saat hari lomba, mau kita menang, mau kita kalah, kita harus siap terima apa yang jadi hasilnya seperti itu, gitu loh. Biar selalu 100% siap gitu ya Mas, kondisinya tuh paling prima ya. Iya, biar nggak, iya juga sih 100% siap dalam mungkin secara mental ya. Kalau misalkan secara fisik nggak juga sih, karena capek juga pada saat saya tahu tim teknis capek juga karena tiap hari lembur kan. Tiap hari kalau misalkan dekat-dekat lomba kan lembur gitu. Fisiknya juga dengan nggak terkontrol gitu. Kalau saya mungkin itu sih, sama kalau misalkan lagi itu mungkin kalau saya itu komunikasi ke alumni kan, tim robotik itu juga punya alumni nih, orang-orang yang dulu pernah berjuang di tim robotik juga. Itu saya itu lebih banyak komunikasi sama mereka, tanya saran ini mau gimana ini, ada masalahnya seperti ini, mungkin saya juga tanya ke kating-kating yang mungkin udah berpengalaman dulunya menghadapi masalah tersebut gitu. Itu juga saya lebih sering ke situ sih. Jadi mungkin pekerjaan saya sebagai supervisor mungkin pada saat ini cuma dua. Yang pertama itu ngemandor, yang kedua itu mungkin ngeracukin alumni nih buat tanya-tanya, ngebagi masalah ke alumni gitu, biar mereka juga ikut mikir, bisa mungkin dari mereka juga ada bantuan ya, alhamdulillah gitu. Curi-curi ilmu lah ya. Iya, cari-cari ilmu, cari-cari ya itulah buat dorongan kita, cari-cari sumbangan dan lain sebagainya, mungkin bisa dapet kan. Kayak dana penting cerita, banget. Iya, dana penting.
Kayak mungkin tadi kita udah dengar nih beberapa hal tentang SRT itu, mulai dari apa? Dari internalnya SRT kayak pengurusnya, terus juga apa namanya? Perkenalan tim manajemen sama tim tim apa tadi, Mas? Teknis. Oh ya, tim teknis sama tim manajemen, dan juga apa aja nih aktivitas buat member-member SRT yang udah kayak tadi dijelasin Mas Abu sama Mas Adan, sedikit cerita tadi dari mereka. Dan mungkin kita bisa lanjut nih tentang ini nih yang pasti bisa dibanggakan dari SRT nih. Apa aja sih nih Mas yang udah diraih, yang udah didapat sama dari SRT buat selama ini? Kayak mungkin udah menang lomba atau bisa menciptakan robot baru. Mungkin dari Abu dulu, mungkin yang kalau misalkan nyombong tuh GG itu Abu. Mana Mas Abu, kasih tahu nih. Udah pada penasaran Kasih tahu, nih. Bu. Iya, FK. Halo Mas Abu, gimana nih Mas Abu? Bu kemana nih? Lagi nyiapin skrip kali ini, udah siap nih sombongnya nih. Tidur kah? Chat dulu. Abu. Atau mungkin dari Mas Adan dulu nih, sambil nunggu buat apa? Mas Abu kembali lagi bersama kita. Mungkin saya lebih ke sederhana aja penjelasannya ya, untuk prestasi kita ya, yang jadi kebanggaan kita gitu. Mungkin yang dari pertama dulu, dari awal, mungkin maaf pula kalau misalkan nggak kesebut prestasinya sebelumnya. Mungkin yang saya tahu aja, mungkin dari tahun 2015 atau tahun 2016 kita itu pernah juara harapan, dan disitu juga kita juga maju ke tahap nasional. Itu tahun 2015 atau 2016 ya tepatnya. Lalu tahun 2017 kita juga masuk ke tahap nasional juga. Lalu tahun 2020 kemarin baru banget kita itu di tahap regional kita mendapatkan juara 2 untuk divisi KRPAI. Selain juara 2 kita dapat kategori strategi terbaik untuk robotnya. Nah itu untuk regional nih. Untuk nasional kita itu menduduki peringkat 10 besar, tepatnya peringkat 8. Nah untuk tahun 2021 alhamdulillah banget nih, kemarin dari 2 tim yang maju di kontes robot Indonesia, yaitu tim Satria sama tim Blakasuta, dua-duanya itu masuk ke tahap nasional. Dan terlebih lagi untuk tim Satria itu sendiri itu pencapaiannya itu meningkat dari tahun sebelumnya, yang kemarin itu 10 besar nasional, sekarang udah bisa transit menuju ke 5 besar nasional ya. Mungkin semoga tahun depan bisa 3 besar nasional lah, amin. Amin. Nah untuk tim Blakasuta itu sendiri itu juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Yang dari tahun 2000 kan kita dari tahun 2020 kan kita pause ya karena ada pandemi dan kita kesulitan dana, jadi kita nggak ikut. Di tahun 2019 ya istilahnya kita cuma ikut-ikutan aja karena kita baru pertama kali ikut. Nah berarti kan kita cuma baru 2 kali ikut nih untuk kontes robot ABI Indonesia. Nah menjadi suatu kebanggaan juga karena kita baru 2 kali ikut, kita udah bisa masuk ke tahap nasional. Itu merupakan suatu kebanggaan juga sih dari diri kita. Kayak lompatan Seperti besar itu. gitu ya Mas ya? Iya, lompatan besar dari yang awalnya itu nggak diperhitungkan sama sekali. Apa sih robotik concert tuh, apa sih nggak ada apa-apanya sama yang lain gitu. Tiba-tiba udah bisa menyudutkan yang lain, bisa diperhitungkan sekarang gitu. Bisa dibilang kuda hitam gitu. nih. Iya, istilahnya kuda hitam. Iya, kayak gitulah. Oke, halo Mas Abu, gimana Mas Abu? Iya, tadi itu KRAI itu Blakasuta itu di regional juga mendapatkan juara harapan kan? Oh iya. Sebelum ya, lolos ke nasional ya. Gitu. Jadi cukup baik banget gitu loh. Kita baru 2 tahun, tadi betul yang katakan Ahdan gitu. Kita baru 2 tahun dari 2019, terus di tahun ini lompat ke 2021, tapi alhamdulillah dapat juara harapan 4 di regional gitu. Di regional sendiri itu ada berapa tim ya? Kalau tidak salah 44 tim gitu dari wilayah 1
Indonesia bagian barat gitu. Itu pun wilayah satu kan udah antar provinsi kan, berarti itu pun harusnya udah bisa dikatakan sebagai Ya, kategori keren itulah. nasional juga. Iya, gitu. Terus di nasionalnya kemarin itu memang ada sedikit masalah sih pas waktu di nasional kemarin. Pas untuk tim KRI kebetulan robotnya ngambek gitu pas di nasional. Jadi kita nggak bisa lanjut lagi kalau pas di nasionalnya gitu. Cukup cuma seadanya gitu. Ngambeknya Gitu. pas hari H itu, Mas. Pas hari hanya lagi lomba ngambek nggak robotnya. Padahal sebelumnya pas dites bisa. Bisa sebelumnya bisa banget. Ih, Kan buktinya tega kan banget. bisa sampai juara harapan kan tuh. Mm-mm. Dan kebetulan juga kemarin itu lombanya pas regional ke nasional itu deket banget gitu. Cuma beda sehari ya Dan ya. Dari regional setelah regional selesai lanjut ke nasional gak sih? Langsung beberapa hari kalau salah. Ya kalau wilayah 2 yang beda sehari. Iya, 3 harian lah. Ya kita ke shift ke nasional itu sekitar 5 harian, 5 hari 4 hari. Itu Ya. ketahuan gak itu problemnya apa tuh, Mas? Kok bisa nyampe kayak gitu? Tahuan regulatornya Dan ya, regulator anginnya itu kalau nggak salah. Enggak, udah ngambek, kayak udah ngambek, udah ngambek. Udah, lupakan, parah. Beneran. Kalau misalkan kita lagi bikin robot, itu error itu kita udah nggak bisa naruh lagi nih errornya kenapa. Itu udah, ya kita solusinya juga bukan solusi yang secara teknis. Kan biasanya kalau misalkan kita bisa identifikasi errornya kan, kita ini nih mencoba untuk perbaiki robotnya nih dengan error yang ada. Misalkan errornya kakinya tuh error, ya udah dibenerin kakinya gitu. Tapi kalau misalkan mungkin kalau misalkan secara pemrograman gitu, jalan robotnya errornya kenapa? Kita nggak tahu errornya kenapa. Ya udah, kita udah bilang robotnya ngambek nih atau kerasukan setan robotnya, paling bilangnya gitu. Kalau misalkan errornya udah nggak bisa dinalar tuh. Nah, kalau udah kayak gitu udah jadi artifak, Mas. Nggak dilanjut Apa? lagi. Kalau robot udah ngambek gitu udah jadi artifak atau masih mau dicoba-coba bongkar lagi? Iya, paling ditunggu sebentar gitu. Paling kalau misalkan dulu pas tahun 2020 tuh ritualnya tuh nyetel ini ayat suci di tracknya itu biar setannya hilang gitu. Beneran, tanya Abu. Ada aja emang. Itu nih robotik nih. Beberapa ritualnya adalah. Ini robotik. Kita. Robotiknya berarti collab sama ini berarti Salman ya? Oh iya, ketua Salman. kita kan. Ketua Salman aja ada di kita, lu sefikra. Udah berkah nih robot timnya nih. Iya. Alhamdulillah mungkin itu jadinya batu loncatan kita tuh, karena berkah juga sih ya timnya nih. Banyak prestasi kita dapatkan juga dengan tahun ini. Berarti kan tadi udah dijelasin nih beberapa prestasi yang udah diraih SRT nih. Nah, pasti kan ada juga nih target-target dari SRT buat ke depannya nih. Mungkin dari Mas Adan nih mau ngejelasin nih apa aja yang mau ditargetin dari SRT, mungkin menang lomba apa? Lomba-lomba selanjutnya itu. Ya mungkin kalau dari saya sih ya udah tahu lah, kalau misalkan ditanya menang lomba ya jelas lah siapa yang sih yang mau jadi pecundang gitu, semua juga pengen jadi pemenang. Terus mungkin yang targetnya mungkin ya semoga aja lah, kan kita baru ngebentuk tim baru nih, namanya tim Biantara yang tadi robot Terbang Indonesia. ya. Ya semoga tahun depan itu bisa ikut lombanya gitu, nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu menang, kita bisa ikut lombanya dulu, anak-anak punya pengalaman, anak-anak bisa senang, karena ya tujuan kan itu kan timnya kan dibentuk oleh saya sama Mas Rek tuh, tujuannya itu juga sebenarnya tujuan utamanya tuh buat senang-senang gitu tuh, buat memuaskan ego kita gitu, pengen tahu sih gimana caranya bikin pesawat terbang gitu, pesawat air modeling gitu, seperti itu. Jadi tujuannya sih semoga bisa ikut lomba untuk tim Biantara dan bisa jadi pengalaman buat mereka gitu. Terus untuk tim teknis ya, mungkin harapan tim teknis ya mungkin ya itu tadi, nambah 1 divisi, tapi ya harus bisa ada sokongan dana lah sebenarnya.
Nah, kalau dari tim teknis sendiri ini udah sekarang lagi ada persiapan gak nih Mas buat lomba-lomba selanjutnya mungkin? Ya, yang saya tahu ya untuk tim teknis itu dari walaupun lombanya udah kelar kemarin tuh, dari beberapa tim itu juga sudah ada yang mulai riset lagi untuk tahun depan. Kan kita juga di sini juga lagi mempersiapkan untuk anak magang nih. Jadi sekali dua uang lah. Di satu sisi kita membimbing anak-anak magang, di satu sisi kita juga belajar gitu. Gimana robotnya itu bakal dirancang untuk tahun depannya lagi gitu. Seperti itu. Karena udah good sih, udah bagus banget gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya tuh kalau misalkan udah lomba ya udah robot didiemin aja. Pada saat lomba lagi baru riset lagi. Hmm, oke, ngerti. Di tahun ini tuh kita udah mulai regenerasi lebih baik lagi sih, karena kita udah mulai Iya. adain staf magang gitu loh, untuk dipersiapkan di tahun depan. Terus juga itu kan untuk melatih anggota-anggota kita yang udah berpengalaman sini untuk sharing ilmu ke adik-adiknya gitu juga kan. Kan tadi ngomongin staf magang tuh ya Mas. Coba jelasin dong Mas, staf magang ini apa? Soalnya kayaknya kurang ngerti saya atau rada kepo. Ya, jadi untuk staf magang ini mereka itu bakal mencoba berorganisasi di SRT gitu. SRT itu seperti apa? Di situ juga mereka itu bisa memilih untuk gabung di tim manajemen ataupun di tim teknisnya gitu. Berdasarkan keinginan minat mereka di mana gitu. Nah, di situ kita ajarin mereka kayak misalkan mereka gabung ke tim manajemen, yaitu kita ajarin mereka bagaimana manajemen di organisasi SRT ini seperti apa. Terus kalau tim teknisnya ya kita ajarin juga mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu robotikanya ya. Kayak misalkan nanti mereka belajar programmingnya, terus elektroniknya juga mereka pelajari, terus kayak mekaniknya pun mereka pelajari juga gitu. Yang diajarkan oleh mentor-mentornya berarti anak-anak SRT yang sudah menjabat gitu di tahun ini gitu. Gitu. Kurang lebih sih programnya intensif itu magang itu 1 bulan gitu untuk di tahun ini. Selanjutnya nanti mungkin akan ke proses selanjutnya itu ke proses rekrutmennya gitu. Nanti kita nilai juga lagi di situ. Oke Mas. Kata dia udah dijelasin sedikit nih apa target dari tim teknis. Kalau dari tim manajemen sendiri ini targetnya apa nih Mas? Misalkan dapat sokongan dana lebih atau bisa nge-guide kat alumni apa nih Mas? Iya, itu benar juga ya, untuk sokongan dana lebih pastinya itu target dari tim manajemen juga gitu. Yang mana kita bisa harapannya bisa benar-benar mensupport tim teknis untuk beraksi di kancah nasional maupun internasional juga gitu nantinya. Gitu, untuk tim manajemen sih kurang lebih seperti itu. Terus juga bukan cuma itu, tapi kita juga pengen lebih mengembangkan sumber daya manusianya gitu di Sudirman Robotic Team gitu. Yang sebenarnya sih emang targetnya sudah cukup baik ya, kita tuh di tahun ini sudah menurut kami sudah cukup tercapai juga, karena emang anggota kita sumber daya manusianya itu bisa bersaing gitu, udah bisa bersaing dengan univ-univ besar lainnya gitu yang se-Indonesia. Tuh ya, buktinya itu kayak kemarin aja pas lomba, sebenarnya kan kita kan komponen lombanya itu, komponen robotnya itu komponen kelas menengah lah istilahnya gitu, bisa dikatakan gitu, kelas menengah gitu. Sedangkan univ-univ lain itu mereka kelas tinggi gitu, kayak ibaratnya kayak kemarin kalau kata dosen pembimbing kami gitu, kita itu masih pakai Avanza sedangkan univ lain pakainya Ferrari gitu. Buset. Kejauhan sih sebenarnya kalau perbandingan gitu. Tapi emang gitu kenyataannya. Univ lain tuh supportnya gila-gilaan gitu, gede-gedean. Sedangkan kita ya kelas menengah lah seadanya untuk komponennya, dan dananya pun seadanya, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil sih. Nah di situ tapi dibuktikan dengan sumber daya manusia kita, mereka bisa bersaing gitu kan. Kayak buktinya kan mereka bahkan bisa juara, dari tim kita bisa juara, kemarin juara harapan 4, nah, kemudian di nasional si KRSRI itu berhasil 5 besar. Nah, kan buktinya sumber daya manusia kita cukup mumpuni gitu loh, bisa bersaing dengan univ-univ besar lainnya gitu. Nah itu pun menjadi target dari tim manajemen ya. Kita pengen anggota kita itu benar-benar bisa bersaing dengan univ-univ lain besar lainnya. Terus kita pengennya anggota kita ini menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif juga. Terus ya, tadi itu kata Ahdan benar, memiliki mental-mental yang kuat gitu. Pastinya nanti akan kita
support dari tim manajemen gitu, baik dari segi penjagaan pengurusnya ataupun support lainnya seperti ya logistiknya juga gitu loh, makan minumnya kita support juga. Berarti kalau dianalogiin berarti tim Unsut walaupun tim Unsut ini pakai komponen-komponen biasa aja, tapi skill yang menentukan ya Mas ya. Man behind the wheel itu, pilotnya ini nih. Betul, pilotnya keren banget kan kita tuh. Apalagi kalau pilotnya udah jago kayak gini, apalagi kalau ditambahin sama komponen yang bagus juga. Ini kayaknya udah bisa nyaingin Tesla lama-lama nih. Si tembus kita juara 1 nih nasional nanti. Amin. Amin dulu, amin. Ngomong-ngomong tadi nih Mas tentang apa namanya? Tadi kan kita ngomongin tentang anak magang nih ya Mas. Nah, anak magang ini banyak gak sih yang Mas banyak yang dari teknik gak sih Mas? Atau biasanya anak magang dari fakultas lain? Ya, kalau komposisinya ya anak magang saat ini masih kebanyakan dari anak teknik, tapi ada juga dari anak-anak jurusan lain kayak dari Faperta sekarang udah mulai ke sana, terus ada juga dari yang jurusan lain, MIPA pun ada. Nah, di situ emang sekarang sih masih belum menjurus ke kayak yang jurusan yang belum kita capai itu kayak misalkan kayak hukum belum, terus psikologi belum, gitu, fisik belum gitu bagian sana gitu. Sementara sih karena memang ini ada anggota di fakultas tersebut gitu lah, kayak anggota kita ada yang dari FMIPA, terus ada yang dari Faperta, jadi mungkin adik-adik tingkatnya pun tertarik gitu. Sebenarnya baru itu sih. Oke. Pengennya sih kita tuh bisa benar-benar seunsut gitu dapat gitu loh. Semua fakultas gitu, dari seunsut kan ada 12 fakultas tuh. Pengennya sih dapat kayak misalkan dari hukum nih, nanti mereka yang menyusun hukumnya gitu atau gimana di SRT kan. Atau psikologinya, itu kita tuh sebenarnya butuh banget tuh anak-anak dari psikologi kan. Unsut ada psikologi kan ya? Ada nggak ya? Ada nggak sih? Nggak tahu. Kalau misalkan ada psikologi lumayan nih, berarti buat kayak ntar pas timnya bertanding bisa jadi bisa jadi support nih. Tenang kalian, tenang. Betul. Bisa menenangkan mentalnya. Yang nguatin mentalnya, kita tuh butuh orang-orang kayak gitu. Terus ada juga mungkin keperawatan atau apa, barangkali kan ada cedera saat pengerjaan, Mbak. Mungkin dari kedokteran juga barangkali tertarik. Barangkali tertarik dengan lintas yang sangat-sangat melintas dengan jurusannya. Enggak, mereka kan bisa juga ke tim manajemen ya, gabung ke tim manajemen. Oh iya, tapi kalau tim teknik bisa lah, tim teknis mah. Betul, tim teknis juga kita tuh nggak menutup kemungkinan kalau mereka emang minat di teknis gitu, mereka emang pengen gabung ke tim teknis, kayak pengen belajar robotikanya, pengen belajar ilmu pemrogramannya, kita pun membuka hal itu gitu, kita membuka pintu mereka untuk gabung ke situ. Gitu. Kita nggak menutup kemungkinan kalau untuk tim teknis ini hanya untuk dari anak-anak teknik, kita nggak gitu. Buktinya kayak sekarang aja ada dari tim teknis kita dari jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan, Mas Rifki Dwi Prastomo itu namanya. Berarti yang pentingnya nih harus ada niat nih Mas, karena kan buat belajarnya ini harus dari nol lagi, bro. Niatnya ini berarti harus gede banget berarti. Betul, asalkan ada minat, semangat, mau belajar gitu. Kita membuka hal itu gitu. Mereka kalau pengen gabung ke sini, ayo silahkan belajar bareng di sini bareng kita. Dan itu tuh nggak harus dari nol juga sih. Kan nanti kan kita belajar bareng-bareng gitu. Nanti ada mentor-mentornya juga, kayak dari Mas Ahdan nanti gitu kan, yang sudah berpengalaman ikut memberi ya kasih ilmunya juga gitu loh. Tuh. Yang penting sih niat sama semangat. Kalau dari anak teknik sendiri ini nih Mas, biasanya nih mereka joinnya itu tim manajemen atau tim teknis ya? Kebanyakan ya, most of them gabungnya ke tim teknis. Cuma tetap juga kita memperbuka kemungkinan itu untuk mereka gabung ke manajemen pun ada juga gitu, tim teknis. Anak teknik yang dari manajemen pun ada juga. Nah, di tim teknis ini juga kebanyakan nih jurusan apa sih Mas?
Kalau yang dari teknik ini elektro ya? Masih elektro ya, Dan, yang banyak kan, Dan? Masih dominasi elektro nih. Iya, dominasi masih elektro sekarang. Ya mungkin karena itu kan tadi kan yang udah disebutin di awal kan, kita tuh Kronika itu ya? dari kronika, iya betul. Kita masih nggak lepas dari kronika gitu. Emang dari situ, terus juga di elektro kan mempelajarinya lebih luas lagi ya. Kalau di robotikanya emang dapat banget gitu loh jurusan elektro. Kayak mereka bisa gabung ke divisi yang tadi elektroniknya ataupun ke programmingnya. Elektro tuh mempelajari itu banget gitu. Sedangkan kalau divisi lain mungkin kayak informatika, jurusan informatika kan bisa gabung ke programmer. Terus jurusan sipil itu bisa ke desainnya, berarti ke mekanik gitu. Sama industri juga ke desainnya, berarti ke mekanik gitu. Cuma kalau geologi masih belum dapet sih di mananya, tapi ya tadi itu balik lagi, kalau memang dari geologi pun bisa pengen ya? gabung ke, pengen belajar, ya ayo gitu, kita bareng-bareng belajar di sini. Geologi ada loh. Geologi ada. Oh, sekarang ada ya? Geologi tuh kemarin lebih kan di KRTI itu ada ini nih, divisi fixed wing. Fixed wing itu biasanya itu tentang pemetaan. Nah, geologi kan juga membahas tentang pemetaan juga tuh. Jadi bisa kepake ilmunya di situ untuk geologi. Jadi mungkin teman-teman nih yang ngedengerin podcastnya, teman-teman geologi yang mungkin berminat daftar ke SRT terus minder, ya mungkin ya jangan minder lah, daftar aja masuk ke divisi KRTI. Di situ bisa pakai tuh ilmunya. Di sini kita juga belajar kok tentang tentang ilmu robotiknya. Kita juga sama-sama belajar gitu, nggak usah malu, nggak usah minder lah. Gitu mungkin. Oke Mas. Nah tadi kayak udah jelasin sedikit sama dari Mas Abu sama Mas Adan nih. Kalau misalkan tiap jurusan ini bisa punya peran yang cocok nih sesuai dengan jurusannya masing-masing, kayak tadi dijelasin di geologi bisa ikut KRI, di sipil bisa buat desain, dan di elektro bisa buat komponen pemrograman sama mekaniknya ini. Jadi buat kalian yang dengerin podcast ini juga nggak usah ragu, nggak usah bingung ntar mau masuk mana, karena pasti kalian juga bakal diarahin sama kakak-kakak ini, sama Mas Abu sama Mas Adan dan teman-temannya lagi buat join di SRT ini, dan dengan bagian yang cocok tadi. Mungkin kalau kalian juga tertarik sama di bagian manajemennya ini, bisa banget join berarti. Betul, anak-anak teknik nih kita masih buka peluang besar banget kan untuk anak-anak teknik kan. Khususnya jurusan teknik industri ini yang masih minoritas di SRT. Kita buka sebesar-besarnya di pintunya nih untuk industri gabung ke SRT juga. Terus sipil juga masih minoritas. Sementara sih masih banyaknya itu dari elektro ya sebenarnya sekarang tahun ini. Elektro, infor pun udah ada. Sipil sebenarnya udah ada gitu, kayak Mas Kiki udah dari sipil ya. Mas Kiki gabung juga tahu ke SRT. Tahu Mas Kiki gabung, buset. Iya. Keren juga dong. Rangkapnya bener-bener rangkap ini. Tuh, Kiki industri. Kalau industri itu ada juga yang lain di industri, tapi saat ini si industri kemarin itu pernah jadi gabung di mekanik. Terus di tahun ini ada lagi industri gabung di tim manajemennya sebagai sekretaris. Oke, makasih nih Mas nih. Kita mungkin mau nanya satu lagi nih Mas nih. Gimana sih perasaan Mas ini selama join di SRT? Mungkin ada banyak banyak yang jadi gimana ya kesan pesannya itu buat diceritain ke para pendengar Poni ini. Ada dulu Dan yang 4 tahun nih. Oh iya nih udah 4 tahun nih di SRT nih. Betah banget nih Dan nih. Ayo Dan cerita Dan. Kesan-kesan apa ya? Cerita ini aja Mas, cerita pengalaman Mas selama udah di SRT nih. Kayak apa yang dirasa di SRT, kayak kekeluargaannya atau keseruannya gitu. Ya mungkin ya untuk pengalaman saya ya gitu. Gue bingung tuh. Cut ya. Untuk pengalamannya mungkin lebih ke ini ya sama lah kayak UKM yang lain lah.
ada rasa kekeluargaan, ada rasa berproses di situ, ada rasa kita belajar di situ. Banyak hal yang saya dapetin dari SRT, mulai dari mungkin lembur garap robot, terus skip kuliah, karena kita pada saat kuliah tuh pas kita garap robot kuliah gitu, kita lebih mentingin dulu orang-orang yang kita tuh lebih mentingin garap robot daripada kuliah gitu. Itu dulu kayak gitu, tapi jangan ditiru. Kenapa kita buktinya juga kita lebih mentingin garap robot daripada kuliah? Dulu itu ceritanya itu lomba robot itu pada saat tahun 2019 ke atas, itu lomba robot itu diadakan itu sebelum UTS. Jadi hari Minggunya itu lomba robot, hari Sabtu Minggunya lomba robot, hari Seninnya itu UTS, biasanya kayak gitu. Buset. Jadi itu anak-anak dulu tuh tetap ambil dispos buat mereka nggak ikut ujian. Nah, kan selesainya tuh hari Minggu nih kita selesai, tapi disposnya itu sampai hari Sabtu. Jadi kita hari Jumat, jadi kita libur 5 hari, tetap kita nggak belajar di situ, kita main. Jadi selama pulang lomba robot kita nggak selesai lomba robot kita nggak langsung pulang, kita main dulu di Semarang. Kayak gitu. Ya itu, tapi jangan ditiru lah. Kayak gitu sih. Sama sama berpesan boleh. Boleh. Pesan ya tadi ya mungkin kepada petinggi-petinggi ya di ini ya. Tadi kan udah disampaikan sama Mas Abu ya. Di tim ini kita udah, dari tim SRT itu sendiri itu kita udah bisa kompetitif dengan komponen menengah itu menengah secara teknologi iya, tapi secara umurnya udah pada tua-tua. Jadi walaupun komponennya kita udah termasuk komponen menengah, tapi umurnya udah tua banget gitu. Contohnya aktuator yang kita pakai tahun sekarang, umur aktuator itu sama saya ada di Unsut itu tuaan aktuatornya. Jadi umur aktuatornya itu 4,5 tahun, saya baru 4 tahun gitu di Unsut. Jadi lebih tua aktuatornya. Jadi perlu banget lah regenerasi, perlu banget diganti nih. Tolong nih bapak-bapak nih, univ sebelah aja udah model gede banget gitu buat ngembangin robotnya. Walaupun mereka itu tahun pertama, mereka berani gelontorin dana yang sangat besar untuk pengembangannya. Masa kita yang udah bertahun-tahun, yang udah bisa cetak prestasi, duitnya masih cekak aja sih. Mungkin gitu sih pesan dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Berarti ini berharap banget nih kalau podcast ini nyampe ke petinggi-petinggi nih, biar SRT ini semakin maju juga. Karena bener yang tadi dibilang sama Mas Adan, dengan komponen segini aja bisa menang, bisa ngalahin komponen-komponen lain. Gimana pakai komponen yang bagus gitu. Agak miris juga sebenarnya kalau dibilang teknologinya itu tua. Karena nggak cocok banget buat zaman sekarang lagi nih. Dan mungkin juga dari Mas Abu ada mau nambahin nih kesan pesan buat pendengar Poni ini. Ya, aku nambahin kalau kesannya mungkin kayak pengalaman aku selama di SRT apa sih yang bikin betah gitu kan. Ya, kalau yang bikin betah gitu kesannya pas waktu dari awal aku menjadi staff ya di tahun 2019 itu pertama kekeluargaannya bener kayak kata dan kekeluargaannya itu SRT bener-bener dapat banget. Khususnya pas kayak kemarin bener kita tuh udah begadang gitu berapa malam, kita tidur di gedung B gitu. Gedung B dulu kita pernah nginep di situ sampai diganggu macem-macem lah. Ya ada kan mahasiswa yang pernah nginep di kampus kan? Kita pernah. Jarang banget kan? Jarang banget ini mah. Berapa hari kita tidur di kampus tuh malam-malam sampai ngerjain sampai jam 3 malam gitu kan, ngerjain robot. Ya adalah beberapa gangguan-gangguannya juga gitu. Itu kan seru banget tuh kekeluargaannya ya Dan ya. Seru ya. Mas ya seru. Itu kesan paling ngena banget sih dulu pas waktu aku di situ loh. Karena kayak sebelum-sebelumnya kan kayak ya mungkin ada di organisasi lain juga ikut kayak gitu juga adalah nginep-nginep barengnya juga, tapi bagi aku karena di situ yang kita lakukan itu sedang lagi ngakuin project gitu loh, based on project gitu, sedang melakukan sebuah project
Dan di dunia nyata pun nanti kan, di dunia kerja pasti kan kayak gitu kan, kita lagi ngelakuin project dan perlu waktu tambahan ya, makanya begadang bareng-bareng gitu. Di situ menurut aku seru banget gitu loh. Terus selanjutnya juga di SRT itu profesionalitasnya pun dapat banget gitu. Di situ kayak contohnya yang sekarang itu kan, sebelumnya juga kan udah mulai juga gitu. Dari segi profesionalitas timnya gitu, profesional timnya saat mulai belajar bareng robotnya gitu loh. Dari kakak-kakak alumni itu mulai ngajarnya tuh bener-bener banget gitu. Bener-bener diajar sampai kita tuh bener-bener bisa juga gitu. Gitu, profesional banget gitu. Agar nanti regenerasinya pun dapat gitu loh. Dan sampai sekarang buktinya kan dibuktikan dengan prestasinya gitu kan. Prestasi SRT itu terbilang cukup pesat banget karena memang dari kakak-kakak alumninya pun memberikan ilmunya itu benar-benar secara sungguh-sungguh gitu loh. Transferring ilmunya itu benar-benar dapat SRT. Gitu. Itu berarti lebih ke sistematisnya ya berarti ya gitu. Sistematisnya lebih tersusun gitu. Terus apa lagi ya? Kurang lebih sih gitu sih, kurang lebih sih. Sistematisnya lebih oke, terus sama tadi kekeluargaannya dapat banget di SRT. Gitu aku. Oke. Berarti udah selama ya, Pak? Nggak salah. Udah dijelasin nih beberapa hal, bukan sedikit sih, banyak hal tentang SRT ini, mungkin dari penjelasan apa itu SRT, gimana sejarahnya, apa aja yang ada di SRT, sama apa yang udah diraih di SRT, dan juga target kedepannya nih sama Mas Abu dan Mas Adan. Oh ya, kita belum ngenalin nih Mas, kalau ke SRT ini kita belum ngenalin nih cara join buat jadi anggota SRT nih. Mungkin Mas Abu mau ngejelasin dulu nih sebelumnya. Buat mau sekalian ngajak teman-teman yang mendengar podcast ini buat join SRT dari Fakultas Teknik, mau dari Fakultas Hukum atau fakultas lain juga terbuka buat umum nih. Oh iya, betul. Jadi cara join ke SRT itu gampang banget, benar-benar ini paling gampang kayaknya kalau untuk gabung ke suatu organisasi ya. Nah, di SRT itu cara gabungnya itu yang pertama pastinya sebagai mahasiswa aktif Unsud, terus yang kedua cuma dua nih kayaknya berarti. Yang pertama sebagai mahasiswa aktif Unsud, yang kedua memiliki minat dan semangat untuk belajar bersama gitu di SRT. Karena memang tadi yang udah aku jelasin di awal, ini UKM ini tuh lebih kepada UKM hobi sih ya gitu loh. UKM SRT itu UKM hobi. Kita punya hobi kayak sama juga kayak hobi berfutsal ataupun hobi basket gitu. Tapi di sini mungkin teman-teman hobi pengen ngutak-atik robot gitu. Nah, di sini gitu loh. Teman-teman bisa bergabung dari jurusan apapun, dari prodi apapun. Untuk gabung di SRT terbuka banget gitu. Silahkan teman-teman gabung, asalkan teman-teman punya semangat untuk belajar bareng bersama dan memiliki ketertarikan pada ilmu robotika gitu. Gitu mungkin. Syaratnya gampang banget kan? Gampang dong. Mungkin udah open member dari kapan nih Mas? Aduh, spoil nih berarti nih. Spoiler dong. Ya, kita nanti open recruitment biasanya itu nanti di akhir tahun, di bulan Desember. Nanti kita di situ tuh berarti udah mulai pergantian pengurus dan mulai open recruitment untuk periode selanjutnya di tahun 2022. Gitu. Dan ini buat teman-teman nih bisa dicatat nih akhir Desember nih. Kalian bisa join SRT dan bisa juga jadi bagian dari SRT dan mungkin jadi pengurus atau jadi tim teknis tadi yang kita bicarain. Betul. Nah, nggak kerasa nih udah sejam lebih nih kita ngobrol-ngobrol sama Mas Adan dan Mas Abu nih tentang SRT nih. Mungkin udah bisa nih kita cukupin buat sesi kali ini, dan kalau misalkan ada mau yang disampaikan lagi kita bisa lanjut di sesi buat di sesi selanjutnya nih Mas. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Abu atau Mas Adan mau ngasih sepatah dua kata nih buat pendengar Poni. Aku mah ngasih itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, nanti bisa langsung kehubungi juga ke Instagram kita gitu. Di IG SRT, @SRT Unsud.
atau enggak ke website kita juga udah punya website di srtunsud.com. Kepoin aja di situ, nanti segala informasi dari kita akan kita informasikan di media sosial dan website kita. Oke, kalau dari Mas Adan ada nggak nih? Dari saya cukup. Sudah Oke. ngantuk. Oke, dari Mas Adan udah ngantuk, berarti kita bisa lanjut ke penutup buat podcast kali ini. Nah, sekian podcast kali ini. Mungkin para teman-teman tadi udah denger ya, kalau kalian bisa langsung kepoin langsung di Instagram dari SRT Unsud, dan juga bisa langsung kepoin juga website dari SRT Unsud ini. Dan pastinya banyak info menarik, dan juga kalau dilihat tadi nih saya sempat nge-stalk, banyak juga informasi-informasi menarik nih kayak tentang cloud computing atau yang berhubungan dengan informasi umum yang ada di dunia robotika ya, Mas. Betul. Oke. Oke, sekian kiranya podcast kali ini. Jika ada salah kata atau beberapa kata yang kurang mengenakan, bisa mohon dimaafkan. Saya Fala Nathaniel Butar-Butar, izin undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cakep.